Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum kias sebagai hujjah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian kias. Apa itu kias? Kias adalah metode ijtihad dalam Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum atas suatu perkara baru dengan membandingkannya dengan perkara yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Nah, kias ini digunakan ketika tidak ada nas langsung dengan cara mencari kesamaan ilat atau sebab hukum antara dua kasus. Apa saja rukun-rukun kias? Rukun-rukun kias ada 4. Yang pertama al-asal, yang kedua al-furu', yang ketiga al-illah, yang keempat al-hukum. Al-asal adalah kasus asal yang sudah jelas hukumnya. Kalau al-furu' itu kasus baru yang akan dianalogikan. Yang ketiga al-illah, sebab hukum yang menjadi dasar analogi. Yang keempat al-hukum. Al-hukum itu adalah hukum yang diterapkan pada kasus baru setelah dianalogikan. Nah, macam-macam kias itu ada 4 juga. Kias al-illah, kias al-hukum, kias ma al-farik, kias ghair mukhtalif. Kias illah itu berdasarkan kesamaan sebab hukum. Nah, kias al-hukum berdasarkan kesamaan hukum. Kias ma'al farik adalah ada perbedaan tapi tidak dianggap tidak mempengaruhi hukum. Yang keempat, kias ghair al-mukhtalif itu tidak ada perbedaan sama sekali. Ilat dalam kias, ilat adalah sebab utama mengapa suatu hukum diterapkan. Misalnya khomer itu kan haram karena memabukkan. Nah, maka narkoba yang juga memabukkan bisa diharamkan dengan kias. Nah, syarat-syarat kias yang sah harus ada kesamaan ilat antara al-asal dan al-furu'. Tidak ada dalil langsung dalam nas untuk al-furu'. Hukum yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, pelaku kias harus orang yang ahli atau mujtahid. Macam-macam ilat ada 4. Ilat al-mudarat, ada ilat al-manfa'ah, ada ilat at-taharah, ada ilat al-qis. Nah, masalik al-illah yaitu cara untuk menemukan illah. Ada beberapa metode seperti berdasarkan dalil syar'i, berdasarkan akal atau logika, berdasarkan indera, berdasarkan kemaslahatan umum dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah kias adalah metode penting dalam hukum Islam untuk menjawab permasalahan baru selama memenuhi rukun dan syarat yang tepat. Kias dapat menjadi hujjah atau dalil hukum yang sah dan relevan. Oke, cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.